Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Barita Salamat Jaridumah yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Tema renungan kita hari ini ialah damai sejahtera di bumi. Ayat 14 ini merupakan perkataan terakhir para malaikat kepada gembala-gembala ketika mengabarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tampak bahwa perkataan itu menggambarkan sesuatu yang besar dan spektakuler akan terjadi bagi kehidupan manusia di muka bumi. Apakah yang sebenarnya terjadi antara manusia dan Allah yang menyebabkan kabar tersebut disampaikan kepada para gembala? Pada mulanya, segala sesuatu yang Tuhan Allah ciptakan sangat baik. Dari yang belum berbentuk, kosong, gelap gulita, kemudian memiliki bentuk, berisi, dan menjadi terang. Kehidupan di bumi antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya terjalin dengan baik. Begitu pula hubungan manusia dengan Allah. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akibat dari dosa tersebut, kemuliaan dan damai sejahtera dari Tuhan Allah tidak lagi melekat pada diri manusia. Dan hal tersebut juga berdampak bagi segala ciptaan yang ada di bumi. Perlahan-lahan terjadi kekacauan, alam menjadi rusak, timbul kejahatan, tangis penderitaan di dalam kehidupan manusia. Dan semakin banyak orang jauh dari Tuhan. Kita semua mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih dan juga Tuhan yang maha adil. Walaupun Tuhan maha kasih, Ia tidak dapat menyelamatkan manusia begitu saja dari dosa. Karena jika demikian, hal tersebut akan menghilangkan kedaulatannya sebagai Tuhan yang juga maha adil. Karena sudah sangat jelas dikatakan bahwa upah dari dosa ialah maut. Dan itulah yang sepantasnya manusia dapatkan akibat dari dosa yang telah diperbuatnya. Namun disinilah kita melihat betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Manusia tidak akan pernah mampu memperbaiki kekacauan yang terjadi di bumi akibat dari dosa yang telah mereka perbuat. Dan Tuhan sungguh mengetahui hal tersebut. Sebagai wujud kasih Allah kepada dunia, Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang membawa damai sejahtera dan menebus dosa manusia. Sehingga manusia tidak binasa oleh karena dosa, melainkan memperoleh damai sejahtera dan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Damai sejahtera itu menjadi bagian mereka yang berkenan kepada Allah.
Ibu bapa, saudara-saudari, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menjumpai kita. Bagaimanakah respon terbaik kita terhadap Ia, Sang Pembawa Damai itu? Ia sudah datang dan mau menyambut kita dengan tangannya yang penuh kasih. Ia melawat dan mengampuni kita. Masihkah kita menunda-nunda waktu untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan dan menerima damai sejahtera-Nya? Marilah kita menerima damai sejahtera itu dan menyebarkannya kepada umat manusia dan seluruh ciptaan Tuhan di bumi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan dan selalu baru kasih setia yang Engkau limpahkan. Kami bersyukur atas itu semua. Pada saat ini, kami juga berterima kasih karena Tuhan menyapa dan memberkati kami melalui sabda firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan pengharapan kami di dalam menjalani setiap proses kehidupan ini. Apapun pergumulan maupun tantangan yang sedang kami hadapi, ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu datang dan berserah kepadamu. Kami meyakini bahwa Tuhan membawa pengharapan dan damai sejahtera bagi kami. Tuhan membalut luka hati dan memulihkan kehidupan kami. Sehingga dengan damai yang Tuhan beri, kami mampu membawa dampak yang baik di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kiranya dapat kami lakukan dengan kesungguhan hati dan itu dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembawa damai bagi kami. Amin.